Insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan uhayikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama tentunya mari kita bersyukur atas segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang menjadi harapan-harapan terbaik kita. Ternyata Allah masih mungkin memberikan waktu yang terbaiknya untuk pengabulan, pengijabahan dari harap pinta kita kepada Allah. Namun kita tetap menjadi sosok hamba yang selalu bersyukur atas segala kondisi-kondisi baik yang sesuai dengan harapan ataukah yang masih belum sesuai dengan cita-cita kita. Maka tentunya sekali lagi rasa syukur ini selalu menjadi keniscayaan dan kemutlakan untuk kita lafalkan. Pun juga yang kedua, mari kita bersolawat kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Semoga dengan salawat dan salam yang kita lafalkan tadi, semoga kita dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita berharap menjadi umatnya beliau yang insya Allah kemudian berharap mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti insya Allah. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu membahagia di kesempatan malam hari ini dapat bersemuka di Kalam kajian kitab Al-Hikam untuk episode atau volume yang ke-6. Di mana pada kesempatan kali ini kita membahas tentang satu quotes yang menarik yang diucapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang tadi terjemahannya sudah disampaikan oleh Mas Ilham sebagai prolog di kesempatan malam hari ini. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tampilkan quotes-nya ya terkait dengan tema kita di kesempatan malam hari ini, yaitu tentang ijabahan doa. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan sebuah quotes yang cukup panjang. Kalau yang satu, quotes yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu pendek-pendek, teman-teman. Ini yang paling panjang seingat saya ya, dari 5 quotes sebelumnya. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan layakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian ataupun ijabahannya Allah kepadamu, padahal saat itu engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan engkau kemudian berputus asa. Atau terjemahan bebasnya itu adalah saat kita sudah benar-benar mengikhtiarkan dengan benar seoptimal mungkin, dengan doa-doa yang kita panjatkan dengan sebaik-baiknya doa dan sebaik-baiknya Anda berdoa, tetapi kemudian Allah masih belum mengijabahi, maka jangan sampai optimalisasi kita dan realita yang belum terjadi itu jangan membuat kita kemudian berputus asa. Kenapa?
fahuwa dhamina lakal ijabata fima yahtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik. Ini kalimatnya indah sekali teman-teman ya. Sebab Allah itu telah menjamin bagimu suatu pengabulan doa dalam apa-apa yang telah Allah pilihkan bagimu. Bukan dalam apa-apa yang telah engkau pilih. Jadi di sini wilayah pilihan-pilihan Allah, bukan pilihan-pilihan kita. Karena hakikatnya kita ini adalah hamba yang tidak memiliki pilihan sebenarnya dalam tanda kutip terhadap syariat-syariat yang ada. Nanti bisa kita perdalami di surat yang ke-33 ayat ke-36. Angka cantik teman-teman. 3336. Nanti kita bahas itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu At-Taskandari, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Ini kalimatnya tidak kalah menarik. Kalau tadi terkait dengan apa yang kita minta, sekarang tentang waktunya, teman-teman. Kalau yang tadi terkait dengan sebuah request kita, harapan kita, cita dan pinta kita, tetapi saat ini tentang pengabulan doa yang itu diidentikan dengan waktu. Apa itu? Ya. Dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Maka teman-teman, jika kita tidak ingin berputus asa, maka ketahuilah dua esensi dari sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah, menurut Ibnu Athaillah adalah satu, segala sesuatu itu sudah Allah pilihkan, ijabahan-ijabahannya. Nanti kita lihat bagaimana redaksi hadis dari Rasulullah SAW yang ternyata memang benar, ucapan dari Ibnu Athaillah di sini itu sangat selaras dengan yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, supaya kita tidak berputus asa adalah bagaimana kemudian ketika kita ya waktunya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui kapan waktu yang paling tepat di saat kita memang dalam kondisi taat. Nah, itu teman-teman quotes ataupun pasal ataupun kaidah yang keenam yang disampaikan oleh Ibnu At-Taskandari dalam kitabnya Al-Hikam. Nah, di kesempatan kali ini kita membincangkan tentang hal ini ya. Ada 2 poin di awal tadi kami sampaikan tentang Allah memilih dan juga tentang waktunya. Namun sebelumnya teman-teman, jika saya bertanya ini kepada teman-teman, silakan teman-teman kemudian komen ya. Nggak apa-apa teman-teman, komen di mana? Di kolom chat ataupun yang lain, mau pakai voice pun juga silahkan. Misal ini saya bertanya, kalau ini mewakilinya Mas Ilham ini. Mas Ilham, definisi doa itu kalau menurut Mas Ilham itu apa, Mas? Menginformasikan apa yang kita ingin. Menginformasikan apa yang menjadi harapan kita ya. Ya. Teman-teman, kalau di dalam bahasa Arab namanya ad-du'a itu adalah tolab, yaitu kita meminta, teman-teman. Meminta, berarti namanya orang meminta, itu posisinya dia itu lebih di bawah dibandingkan orang yang kita mintai. Ya. Sehingga ketika kita itu berdoa, maka tentunya kita ini posisinya lebih rendah daripada orang yang kita pintai. Sehingga kemudian nanti ada kelanjutannya. Apa itu kelanjutannya? Ya tadi yang diinformasikan oleh Mas Ilham. Apa itu? Ya kita menginformasikan apa yang kita minta. Kita meminta bantuan dengan jumlah sekian. Kita meminta seperti ini dengan informasi seperti ini. Pasti kita akan menginformasikan teman-teman. Tapi ketahuilah, kalau di dalam doa, itu ada esensi yang paling tinggi. Yaitu esensi yang paling tinggi dari doa itu adalah bagaimana kita menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Bagaimana menunjukkan penghambaan kita kepada Allah, memang kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang kemudian tidak memiliki kemampuan, hanya berharap kepada Sang Maha yang memiliki kekuasaan. Maka di sini doa itu adalah penunjukan kita bahwasanya kita mengakui diri kita adalah hamba. Maka jika teman-teman perhatikan, salah satu adab berdoa itu kan kita mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat sholawat, bahkan juga asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka kita awali dengan asmaul husna. Dan asmaul husna ini menunjukkan tentang Sang Maha Kuasa, Allah.
Maka ketika kita menuju kepada Sang Maha Kuasa, maka secara langsung kita menunjukkan kita adalah hamba. Itu makna yang pertama dari doa, teman-teman. Baru yang kedua, maknanya adalah komunikasi. Maknanya itu adalah perbincangan. Maknanya itu adalah kita sedang berinteraksi. Yaitu antara hamba dengan Allah. Karena nggak mungkin namanya berdoa, meminta, itu kemudian tanpa adanya sebuah komunikasi. Maka disinilah harus kita pahami, kita sebagai hamba, mau nggak mau pasti kita harus menikmati komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus, teman-teman, nggak mungkin tidak. Maka yang namanya harus menikmati itu ada adabnya. Nanti diantaranya akan kita bincangkan, teman-teman. Ya, sebagaimana orang mau mengajukan proposal gitu ya. Mas Ilham pernah ngajukan proposal berapa, Mas? Paling besar, Mas, angkanya? Berapa Ke ya, orang, Ustaz? ke manusia. Puluhan juta aja, Ustaz. Puluhan juta. Ya. Ya. Kalau saya, Mas Ilham, itu pernah tahun 2003 itu mengajukan proposal dengan angka 1,4 miliar. Itu kita ajukan ke manusia, teman-teman. Waktu itu saya harus menemui Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian kita hearing dengan DPRD Kalimantan Selatan. Itu, teman-teman, yang namanya kita ngajukan proposal, itu adabnya, toto kromonya, kemudian kode etiknya, bahkan proseduralnya, itu luar biasa. Mulai pakaiannya itu kemudian dipastikan baik, kemudian secara peralatan administrasinya itu lengkap dan lain sebagainya. Padahal itu antara manusia dengan manusia. Kita sedang mengajukan proposal permintaan permohonan. Bayangkan kalau itu kemudian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang kita minta lebih dari 1,4 miliar tentunya, teman-teman. Bahkan ya tidak akan ternilai dengan nominal apapun yang kita minta. Oleh karenanya, teman-teman, definisi dari doa yang kedua itu adalah kita ngobrol, kita berbincang, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ harus benar-benar kita nikmati. Ya, sebagaimana kita kalau berbincang dengan orang-orang yang memiliki jabatan, maka biasanya setelah kita ngobrol, biasanya Mas itu foto-fotoan biasanya ya. Untuk Iya. apa? Untuk bentuk kenikmatan pernah ketemu, bentuk kenikmatan pernah berbincang dengan sosok-sosok yang memiliki ya strata sosial yang tinggi. Nah, maka kita harus bangga, teman-teman, kalau kita sudah berkomunikasi sama Allah, ya kita seharusnya sudah bangga. Kita bisa kemudian merasakan bahagia, kita bisa kemudian mengisahkan, aku berdoa ini loh, aku berdoa ini loh. Terkait dengan ijabah, itu nanti dulu kita bahas. Yang pasti adalah definisi tentang doa, itu harus kita pahami. Nah, baru yang terakhir, ketiga, teman-teman, definisi doa itu adalah yang tadi diinformasikan oleh Mas Ilham, itu adalah menginformasikan apa yang kita minta. Jadi, menginformasikan apa yang kita minta itu jangan diletakkan di yang pertama. Yang pertama tadi itu adalah penghambaan kita, pengakuan kita sebagai hamba. Kalau kita letakkan biasanya di doa kita itu adalah kita menginformasikan apa yang kita minta. Ya Allah, aku minta ini, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah ini, ya Allah. Ya Allah, berikan rezekiku yang seperti ini, ya Allah. Ya Allah, aku ingin ke sana, ya Allah. Ya Allah, aku ingin dengan dia, ya Allah. Itu seakan-akan kita menginformasikan. Padahal kan Allah alimu ma fi sudur. Allah sudah mengetahui apapun yang ada di dalam hati kita. Maka teman-teman, itulah secara step by step, secara definisi doa yang seharusnya kita sadari. Maka nanti akan kita temukan quotes-nya dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sangat benar sekali tentunya. Ya, sangat benar sekali. Baik, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkait dengan doa. Sekarang menjadi pertanyaannya, kita masuk di quotes-nya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menyampaikan, janganlah engkau berputus asa saat engkau kemudian bersungguh-sungguh berdoa. Seakan-akan engkau sudah mengatakan, ya Allah, semua perintahmu, semua titahmu, semua aturanmu terkait dengan doa sudah aku laksanakan. Berarti aku berhak mendapatkan pengabulan doa. Lah kok dilala Allah tidak mengabulkan doa kita? Maka nanti pada titik itu kita akan putus asa. Kenapa kita bisa putus asa? Karena kita terlalu berharap
bahwasanya pengabulan doa itu adalah sesuai dengan harap pinta kita. Padahal pengabulan doa Allah tadi disampaikan oleh Ibnu Athaillah Iskandari atas dasar Allah yang memilih, ini baik atau tidak, ini keinginan atau kebutuhan, ini dalam kondisi saat ini emergensi dikabulkan ataukah masih bisa ditenggang waktunya. Itu Allah yang memilih, teman-teman. Baru yang kedua, kata Ibnu Athaillah Iskandari, terkait dengan waktunya. Oleh karenanya, teman-teman, disinilah supaya kita tidak salah dalam memaknai sebuah pemahaman tentang pengabulan doa, maka di tema kita di kesempatan malam hari ini bukan Allah mengabulkan doa, tetapi redaksi yang kita pilih di sini adalah bagaimana Allah itu kemudian merespon doa-doa kita. Merespon doa-doa kita. Merespon, teman-teman. Bukan mengabulkan. Karena redaksi yang dipakai di dalam Al-Quran itu menggunakan ijabah. Ya, ijabah itu jawaban. Allah menjawab. Bukan kemudian taqabbala atau qabbala, yaitu kemudian dikabulkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, kabulkan. Rabbana taqabbal minna. Kabulkan dari apa-apa yang kami harapkan ini, ya Allah. Tapi kebanyakan ayat di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan tentang kalimat taqabbal. Tapi apa? Kalimat-kalimat yang menyebutkan terjemahannya itu sebenarnya secara teks itu adalah ijabah, jawaban, ataukah respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir. Kalaupun kita meminta, Allah kemudian belum mengabulkan, itu bukan mengabulkan, teman-teman. Allah itu kemudian merespon. Coba kita lihat ayatnya ya, teman-teman. Coba kita coba lihat ayatnya di surat yang terkait dengan Al-Baqarah, surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Saya coba share screen-kan terlebih dahulu. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Di sini kata-kata diterjemahkan mengabulkan. Tetapi kalimatnya ujibu. Aku menjawab, aku merespon segala apa permohonan orang-orang yang kemudian hambaku berdoa kepadaku. Nah, teman-teman, surat yang kedua Al-Baqarah ayat ke-186 ini saya bagi menjadi 3 maktok, 3 potongan-potongan kecil secara pemaknaan, secara subnya nanti. Yang pertama ya teman-teman ya, yaitu terkait dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini dulu teman-teman poin yang pertama. Ketika apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Makna kata fa ini qarib, teman-teman, itu artinya adalah kita diminta tenang dalam berdoa. Saat berdoa, awali dengan sebuah ketenangan. Jangan gerusa-gerusu, jangan memaksakan, bukan cepat-cepat, bukan kemudian tergesa-gesa, tapi tenang. Kalau tergesa-gesa itu identik nggak tenang. Kok bisa? Begini alasannya ataupun analoginya. Teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogikanya ya. Semisal saya diundang sama teman-teman Albina. Atau nggak usah lah, saya gantian saya ngundang ya. Saya ngundang semisal teman saya Habib Reza misalnya ya. Saya undang ke Albina. Oke. Kemudian Habib Reza ini kemudian datangnya terlambat. Acaranya 7:30. Beliau ini 7:30 kurang 10 belum datang. Nah, kemudian kita telepon. Beb, di mana ini posisi? Habib Reza bilangnya, saya sudah dekat. Saya sudah dekat. Padahal anggap saja posisinya itu kita ketemuan di Ketintang, Habib Rezanya itu posisinya masih di Jalan Diponegoro misalnya. Maka cukup jauh. Tapi ngomongnya saya sudah dekat. Nah,
Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, Habib Reza kita undang, 10 menit lagi acara mau berlangsung, tapi beliau belum datang, kemudian kita telepon. Kita telepon, tapi nggak bisa diangkat-angkat. Nggak ada respon, nggak ada informasi balasan. Ternyata beliau, sepeda mobilnya itu bocor. Dan posisinya mobil bocor dengan lokasi tempat bertemu itu jaraknya hanya 50 meter. Tetapi tidak ada informasi di mana, tidak ada respon balik. Maka pertanyaannya teman-teman, sebagai pengundang, sebagai kita yang meminta kehadirannya, kira-kira lebih galau yang mana? Lebih galau dapat informasi sudah dekat, meskipun kita tidak tahu keberadaannya di mana, ya pokoknya jawabannya sudah dekat, sudah dekat. Ataukah kondisi yang kedua, yang kita kemudian ya tidak tahu, tapi padahal realitanya sudah dekat, tapi kita tidak dapat jawaban, tidak dapat respon. Maka kira-kira yang mana yang kemudian kita lebih tenang? Pasti kalau pakai logikanya yang sederhana, pasti yang kondisi yang pertama, yaitu ketika ada informasi sudah dekat. Sudah dekat. Jadi kata-kata dekat itu teman-teman memberikan ketenangan. Sama halnya Allah kalau kita meminta, ketika ya Allah, aku meminta kepadamu, Allah menjawab, fa inni qarib. Aku dekat. Sehingga kata-kata Allah dekat di situ ingin Allah sampaikan message-nya, pesannya adalah, wahai hambaku, kalau kamu berdoa kepadaku, tolong awali dengan ketenangan. Tolong awali dengan ketenangan. Itu makna dari kata-kata fa inni qarib. Maka yang tadi disampaikan oleh Ibnu Attal Iskandari, ketika kita kemudian faya'usum qanut, kita akan kemudian putus asa, ya, putus asa, maka itu akan kemudian bisa dihapus kalau kita kemudian tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Memang kebanyakan kita teman-teman kalau berdoa itu pingin dikabulkan cepat-cepat. Maka kita khawatirkan nanti akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Coba Mas Ilham bisa dibacakan terjemahannya Mas? Iya, Ustaz. Surat ke-41. Surat ke-41. Ayat ke-49 Mas. Al-Fusilat ya, Ustaz. Ya, surat Fusilat. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. Nah, teman-teman, manusia itu senang berdoa. Jadi kalau saya ambil dan saya baca di beberapa syarah dari kitab Al-Hikam ini, itu mengambil ayat ini tentang orang yang berputus asa, saking pinginnya dikabulkan, semuanya sudah dioptimalkan, dilakukan, tapi kemudian tiba-tiba Allah tidak mengabulkan, mereka kemudian putus asa. Sebagaimana di surat yang ke-41, ayat yang ke-49 itu, layas amul insanu min du'ail khair. Dan manusia itu tidak pernah jemu, tidak pernah bosan untuk berdoa. Tetapi ketika mereka mendapati sesuatu ujian, yaitu tidak dikabulkannya doa, faya'usum qanut. Mereka sudah putus asa plus hilang harapan. Bayangkan, sudah putus asa itu hilang harapan. Ini yang sangat membahayakan bagi kita. Berdoa tapi kok membuat produk yang tidak baik, dan produknya tidak hanya cuma satu, teman-teman. Bukan hanya sebatas putus asa, tapi hilang harapan. Jadi kalau kata-kata dari Ibnu Attal Iskandari itu sebenarnya tambah lagi, tidak hanya berputus asa, lebih lagi hilang harapan. Kenapa teman-teman? Karena kalau orang putus asa itu bisa jadi dia stagnan. Tetapi ditambah lagi hilang harapan, sudah masa depannya kemudian tidak akan tercerahkan. Maka teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat pertama dari Ibnu Attal Iskandari ini adalah mengutip ataupun memaknai yang sama dengan surat yang ke-41 ayat yang ke-49. Coba Mas dibaca berikutnya Mas. Ayat yang ke-50-nya. Ayat ke-50 sebentar, Ustaz. Berarti itu tadi kalau berdoa sudah bilang kayaknya nggak mungkin, itu nggak boleh ya, Ustaz ya? Iya. Kata-kata nggak mungkin dikabulkan,
Nah, itu sudah Ya. secara adab itu sudah kita nggak percaya kepada kemahakuasaan Allah yang memang di luar logika kita. Membatasi kekuasaan Allah dengan logika kita itu jangan sampai, teman-teman. Oh iya, siap. Ya, yang ke ayat ke-50 Ustaz. Dan Ya, jika dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. ya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang doa, nanti bisa jadi doa itu dikasih pengabulan yang bukan sesuai harapan kita. Nanti bisa jadi gara-gara itu kemudian karena kita sangat berharap sekali dikabulkan, akhirnya kita bisa putus asa dan hilang harapan. Tapi terkadang ketika kita dikasih oleh Allah sesuai dengan harapan kita, ternyata bukan kebaikan, teman-teman. Apa yang terjadi? Kita mengucapkan apa di situ tadi, Mas Ilham? Orang yang mendapatkan keterkabulan dari doanya sama Allah dikasih rahmat, walain adzaqnahu rahmatan minna mim ba'di dharra'a masathu la yaqulunna hadzali. Apa Mas di situ terjemahannya, Mas? Mereka berucap ini adalah, Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. ya. Jadi teman-teman, kalau kita berdoa ya, kemudian dikasih sama Allah dikabulkan, nanti kita bisa jadi sombong. Ketika mengatakan, ini loh hakku, ini hakku ini. Karena memang aku berusaha, karena memang aku yang pintar, karena memang aku yang cerdas, karena memang aku yang sudah mengikhtiarkan, maka ketika aku dapat ini hakku ini. Bukan karena rahmatnya Allah. Saya ulangi lagi, bukan karena rahmatnya Allah. Kan di situ di ayat yang ke-50 tadi yang dibacakan Mas Ilham memang di tengah-tengah sampai ke terakhir. Tetapi yang di depannya itu wala in adzaqnahu rahmatan minna mim ba'di dharra amasathu la yaqulunna hadzali. Loh, ini loh aku, ini hakku. Maka Allah itu tahu, teman-teman, kalau seandainya aku kabulkan sesuai dengan permintaan dia, saya khawatirkan hambaku nanti jadi sombong. Kalau sudah hambaku sombong, nanti aku punya alasan untuk memberikannya adzabun ghalidh, azab yang pedih. Sedangkan Allah nggak pingin kita kemudian teradab. Makanya sama Allah nggak dikabulkan. Karena bisa jadi yang dikabulkan Allah itu menjadikan kita takabur. Ketika kita takabur, maka Allah punya alasan untuk memberikan azab. Sedangkan Allah nggak pingin mengazab kita. Maka sama Allah dipending dulu supaya kita nggak takabur. Itulah salah satu hikmahnya, teman-teman. Maka teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali tadi pertanyaannya Mas Ilham, berarti ngomongin, aku kok pingin pergi ke bulan gitu ya, pingin pergi ke bulan gitu ya, mengunjungi si dia dalam cahaya renungan bulan misalnya, kalau kata-kata orang, Yang ini nggak aja mungkin apa? kayak pengen pergi haji atau umroh gitu Ustaz, tapi nggak ada tabungan. Nah, itu kan sesuatu hal yang secara logikanya masih kadang-kadang orang ragu gitu Ustaz. Oh iya, ketika itu kayaknya harapannya Mas Ilham sendiri itu ya, bahasanya bukan orang itu ya, itu bahasanya itu saya sendiri Ustadz gitu ya. Nah, teman-teman, kayak contoh yang disampaikan Mas Ilham tadi itu, pengen berangkat haji tapi kemudian tidak memiliki tabungan. Memang secara logika itu kan nggak masuk akal ya, irasional banget gitu. Tetapi sekali lagi, kan Allah di luar batas kemampuan akal kita menilai. Maka teman-teman, ketika teman-teman menginginkan sesuatu, tapi dalam konteks memang yang baik, kalau saran saya, jangan ditahan dengan batasan-batasan logika kita. Jangan ditahan, teman-teman. Kenapa? Karena Allah memiliki Asmaul Husna namanya Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya Allah Maha Pemberi Karunia. Beda dengan Ar-Razzaq. Di bawahnya, kalau urutan Asmaul Husna, Al-Wahhab dulu, baru Ar-Razzaq. Kalau Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Lebih spesifik lagi dari karunia. Maka kalau Allah memberikan Al-Wahhab, Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia, maka karunia itu tentunya yang irasional, nggak masuk akal. Maka boleh kita meminta sesuatu yang sifatnya irasional, tidak masuk akal. Tetapi dengan satu catatan, teman-teman. Teman-teman harus siap dengan rukun iman kepada takdir.
Kalau teman-teman meminta sesuatu yang di luar logika, maka teman-teman itu syarat dan ketentuannya berlaku, term and condition-nya applied itu adalah teman-teman harus siap dengan rukun iman nomor 6, yaitu takdir. Kalau nanti kemudian tidak terwujudkan, kita kemudian hanya bisa mengambil kesimpulan, oh memang ini bukan takdir terbaik untukku. Mungkin masih ada yang lain. Oh ini hikmahnya seperti ini. Soalnya apa? Karena yang kita minta ini nggak masuk akal, maka bisa jadi tidak terwujud, gitu. Tapi kalau teman-teman mau berdoa yang disesuaikan dengan apa logika matematikanya, ya silakan saja, nggak ada masalah. Misal punya gaji 3 juta misalnya atau 2 juta, pengen bisa beli rumah nyicil. Nah, maka yang beli rumah yang cicil secara hitung-hitungan ya yang RSSS mungkin gitu. Ya. Tapi kalau mau beli rumah yang tipe 75 kemudian 2 lantai dengan gaji cuma 3 juta kan nggak masuk akal. Milih yang mana? Keduanya itu dipersilakan untuk kita pakai. Silakan pakai Ar-Razzaq, silakan pakai Al-Wahhab. Cuma memang harus diikat dengan rukun iman kepada takdir. Nah, disinilah teman-teman coba kita membahas di poin yang kedua dari kata-kata surat dari firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 tadi. Kita lanjut ke poin yang kedua teman-teman ya. Apa itu poin yang kedua? Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan ujibu da'watat da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Di sini lebih kata tepatnya itu Allah merespon, Allah menjawab, teman-teman. Ya. Maka saya tulis di sini saat melafalkan doa bentuk harapan, maka fahamilah bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi fahamilah bagaimana cara-cara Allah kemudian merespon doa kita. Bagaimana caranya Allah merespon? Kalau tadi disampaikan oleh Ibnu Athaillah Iskandari menyampaikan dalam quotes-nya itu adalah fahuwa dhamina lakal ijabata fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika. Yang namanya Allah itu yang memilih, bukan kita yang memilih mana yang terbaik. Mungkin kita menganggap itu adalah kebutuhan kita, tetapi kan yang Maha Kuasa lebih paham tentang kondisi kita. Maka teman-teman coba silakan teman-teman tadaburi terkait dengan surat yang tadi saya janjikan, yaitu surat yang ke-33 ayat yang ke-36. Coba Mas Ilham bacakan Mas terjemahannya 3336 Mas. 3336 sebentar. Ini kalau sudah Allah pilihkan, kita sebenarnya nggak punya pilihan teman-teman. Oke. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayyakuna lahumul khiyarah. Mereka itu nggak punya pilihan lagi. Kenapa? Kalau sudah Allah menetapkan, Allah sudah mengabulkan, Allah sudah mengijabahi, Allah sudah merespon, Allah sudah menjawab. Mereka nggak punya pilihan. Pilihannya apa? Ya sudah kita terima. Meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ketahuilah di situ ada sebuah kebaikan-kebaikan. Ya, semisal analogi yang pernah saya sampaikan, seorang remaja berdoa, ya Allah setelah remaja ini nonton film, yang di film itu ada atraksi misalnya mobil dengan 2 pintu, mobil sporty dengan 2 pintu. Ya kita sebut semisal Fast Furious dan lain sebagainya ya. Lalu dia berdoa sama Allah, ya Allah hamba memohon mobil sporty 2 pintu ya Allah. Mobil sporty 2 pintu. Ini posisinya dia mahasiswa, masih ngekos, masih minta duit orang tua. Kemudian meminta kepada Allah bermunajat minta mobil sporty 2 pintu. Ternyata
sama Allah dikabulkan. Mobil sporty 2 pintu. Sama-sama 2 pintu, sama-sama sportinya. Cuma bentuknya beda. Yang diharapkan oleh pemuda tadi itu Lamborghini, tetapi sama Allah dikasih L300. Nah, di sini kan definisinya berbeda ya teman-teman ya. Tetapi dia mengucapkan mobil 2 pintu ya Allah yang sporty. L300, luar biasa juga teman-teman ya. Saya Mas Ilham sudah pernah merasakan kekuatan L300 menapaki lereng Gunung Merapi bareng kurang lebih 10 orang. Itu tanjakan tinggi masih bisa. Sporty banget itu ya. Bersama Ustaz Salim Afilah waktu itu. Nah, tapi kan anak muda ini dia komentar, loh ya Allah, kenapa kok kemudian L300, kenapa bukan Lamborghini ataupun Ferrari? Teman-teman, dia bertanya, itu tidak pantas kepada Allah bertanya seperti itu. Ya, sebenarnya adab terkecil saat kita sudah mendapatkan ijabah, respon dari Allah, sebenarnya kita itu tidak patut untuk kemudian bertanya. Saya ulangi lagi, saat kita mendapati segala sesuatu, kita itu nggak patut untuk kemudian bertanya kepada Allah terkait dengan ijabahan-ijabahan Allah kepada kita. Sekali lagi, adabnya nggak pas, teman-teman. Adabnya itu tidak baik kita mempertanyakan ijabahan Allah kepada kita. Karena memang kaedahnya itu kita, sebenarnya Allah itu nggak pantas kita tanya-tanyain. Kita yang sebenarnya pantasnya itu ditanya-tanyain. Coba Mas Ilham buka surat ke-21, Mas. Surat Al-Anbiya ayat yang ke, angka cantik Mas, 2123. 2123. Nggak bingung ya Mas ya? Enggak. 212, kalau 212 itu 212. 3, ada 3-nya. Ya, Al-Anbiya ya Ustaz ya. Ya, Al-Anbiya. Dia, Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya dia, Allah, tidak ditanya atau dievaluasi dan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dikerjakannya terhadap makhluk. Karena Allah, Tuhan yang maha berkuasa, yang kekuasaannya mutlak. Panjang sekali, Mas. Wih, sampai memahamkan kita semuanya ini ya, Mas Ilham. Padahal ayatnya pendek sekali itu ya. Mas Ilham langsung memberikan penjelasannya. Luar biasa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mereka itu nggak pantas menanyakan segala sesuatu atas kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yus'alun. Mereka yang seharusnya itu ditanya. Maksudnya kita, teman-teman. Jadi kita nggak pantas nanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kok mobil sporty 2 pintunya kok L300? Padahal kan aku minta Lamborghini. Sebenarnya dengan logika kita sendiri, teman-teman, sebenarnya kita sudah bisa menjawab. Tapi kadung hawa nafsu itu kemudian lebih mendominasi, kemudian kita memaksakan bertanya kepada Allah. Maka Allah saja bisa saja menjawab. Ya meskipun tadi kita sebenarnya bisa menjawab dengan logika. Lah kamu ini loh masih ngekos. Kalau punya mobil Lamborghini mau diparkir di mana? Oke lah, kemudian diparkir di pinggir jalan. Nah Lamborghini ini loh sekali berat barang 5 cm itu jutaan. Lah nanti kamu malah stres ngurus mobil ini daripada mobil yang lain. Makanya paling enak L300. Kalau L300 itu semua medan, mau ada yang lewat bahkan takut nyerempet. Lebih aman teman-teman. Dan seterusnya. Jadi teman-teman, adabnya yang paling penting saat Allah uji budak watad da'i idza da'an itu adalah jangan mempertanyakan produk dari doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah bagaimana jawaban respon dari Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan. Ibnu At-Talasandari ini itu ternyata mengikuti informasi-informasi dari sabda mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat bagaimana Allah merespon doa-doa kita. Ini dalam sabda mulia Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan teman-teman, ya, merespon. Nah, dalam sebuah hadis
Allah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan apa itu mamin muslim yad'u bida'wati laisa fiha ismu wala qati'atur rahim illa atahullahu biha ihda salasin. Tidak ada seorang muslim yang jika berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalamnya itu dosa dan pemutusan silaturahmi, maka Allah akan memberikan salah satu dari tiga. Ingat teman-teman, hanya salah satu, opsional. Bukan 2 dari 3, bukan semuanya. Tapi hanya salah satu. Berarti benar-benar Allah respon teman-teman doa kita itu. Allah respon, Allah ijabahi, Allah kabulkan. Sekali lagi, tapi kalimatnya adalah Allah respon, ujibu. Allah jawab. Jawab itu sinonimnya adalah merespon. 1 di antara 3. Maka kan benar apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Skandari di kalimat terakhir dalam quotes-nya yang ke-6 ini, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Yaitu Allah kabulkan di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang engkau kehendaki. Nanti itu samanya pasnya itu di poin yang kedua, teman-teman, ya. Nah, nanti kami lanjutkan dulu. Caranya Allah mengabulkan itu bagaimana? Ada 3. Salah satunya adalah antu ajjalalahu dakwatuhu, dikabulkan dengan segera. Ya, dikabulkan dengan segera. Jadi ya sesuai apa yang kita minta itu dikabulkan dengan segera. Maka banyak teman-teman yang kemudian ada orang yang sama Allah itu dikabulkan dengan segera, itu tentunya ada, tetapi tidak banyak pastinya ya. Kayak seorang akhwat, saya masih ingat sekali kisah seorang akhwat ini, dan saya sangat menyukai dengan kisah seorang akhwat ini yang doanya mendapatkan jodoh, berharap dapat jodoh itu dikabulkan cepat sekali teman-teman. Ya Allah, jodoh ya Allah, jodoh ya Allah, amin. Nengok kanan, lihat laki-laki putih, kurus, ganteng, nolong nenek-nenek, kemudian dia tidak kenal dengan laki-laki itu, kemudian sore harinya dia dilamar oleh laki-laki itu tadi, yang dia kagumi waktu pagi hari. Padahal tidak mengenal, tidak tahu dari mana asalnya, dan seperti apa dia, si laki-laki itu ternyata langsung diiyakan. Berarti doanya dia langsung dikabulkan setelah amin, kalau bahasa sederhananya teman-teman. Yang kedua, mohon maaf teman-teman, itu terjemahannya diputar dengan poin yang ketiga ya. Itu terjemahannya yang di bawah nomor kedua itu tepatnya di poin yang ketiga. Yang kedua, ayasrifa'anhu minasu imislaha. Allah kemudian memalingkan dari keburukan yang semisalnya. Atau bahasa terjemahan bebasnya, Allah mengganti keinginan kamu dengan kebutuhan kamu. Allah mengganti keinginan kamu dengan kebutuhan kamu. Keinginan kamu bisa jadi mengarahkan sebuah keburukan. Sebagaimana tadi di surat Fusilat ayat yang ke-50 tadi, ketika kita dikabulkan doa-doanya, kita kemudian takabur. Nah, supaya kita kemudian tidak takabur dan tidak mengarah kepada azab Allah, sama Allah diganti. Nggak dikabulkan, teman-teman. Kalaupun dikabulkan, diganti dengan yang lain. Ya. Atau kalau bahasa terjemahan secara tekstual, ya, kalau kita mau memahami poin 2 ini, ayasrifa'an minasu'i mislaha. Ya, kalau kita mau memahami ini, seperti halnya yang pernah saya alami, teman-teman. Kayaknya teman-teman pasti pernah mengalami. Seperti ini contohnya. Semisal ya teman-teman, saya berdoa sama Allah minta 100 juta. Di rekening saya ada 100 juta, semisal. Maka ketika saya minta 100 juta, maka kan rekening saya seharusnya nambah jadi 200 juta. Tapi sama Allah, dikabulkannya bukan 100 juta diberikan kepada saya. Tetapi apa? Saya yang seharusnya kecelakaan, tapi sama Allah kemudian dihindarkan kecelakaan itu. Karena di mana kalau saya kecelakaan, maka nanti biaya operasi dan lain sebagainya itu 100 juta. Akhirnya oleh Allah saya tidak mengalami kecelakaan. Tetapi uang 100 juta itu tidak saya dapatkan. Saya sehat walafiat, tapi yang namanya di rekening tetap 100 juta. Maka bahasa kita teman-teman, ini kan bukan pengabulan doa, karena kita nggak dapat 100 juta. Sama Allah, ayat serifa'anhu minasu'i mislaha. Diganti sesuatu itu, keburukan itu dengan semisalnya. Dan ini
Seingat saya pernah 3 kali teman-teman, itu kalau pakai logika saya seharusnya kecelakaan. Yang paling saya ingat itu adalah satu di Kalimantan, tepatnya di kota Banjarbaru. Saya berangkat pagi jam 5 naik sepeda motor ke Kabupaten Pleiahari, kemudian mampir di Bati-Bati, kemudian pulang, itu kemudian posisi saya ngantuk, naik sepeda motor, mata saya itu tertutup, ya ngantuk gitulah teman-teman. Kemudian di depan, waktu saya buka, di depan itu sudah ada pickup, putar balik, kemudian saya nabrak pickup itu. Kok ya pas saya itu buka mata. Kok ya pas saya itu sekitar berapa meter saya buka mata. Kemudian saya banting kiri, tangan saya kemudian luka. Tapi tidak sampai mengalami menabrak. Kok ya Allah bukakan mata saya itu. Maka saya jawab, itu bisa jadi pengabulan doa saya. Atau yang paling dekat di Surabaya, waktu itu posisinya saya harus ngajar, pulang dari sekolah, saya harus berangkat cepat-cepat, kemudian dihadang oleh siswa-siswa, kemudian ditanya oleh mereka pertanyaan-pertanyaan biasa, saya nggak bisa menolak, akhirnya saya harus terlambat sedikit. Apa yang terjadi setelah kemudian menjawab pertanyaan itu, saya cepat-cepat berangkat teman-teman. Lah kok kemudian di depannya sekolah SMA Kemala Bayangkari sampingnya Royal itu terjadi kecelakaan beruntun. Sepeda motor itu kurang lebih ada 7 apa 8 gitulah. Nah, kalau saya misal berangkatnya cepat, bisa jadi saya termasuk korban di situ. Tapi gara-gara saya kemudian dicegat oleh murid saya tadi, mereka bertanya sesuatu, akhirnya saya ladeni, akhirnya saya berangkatnya agak terlambat. Tapi ternyata keterlambatan itu membawa sebuah manfaat buat saya, yaitu saya bisa jadi yang seharusnya jadi korban di situ, tapi kemudian tidak terselamatkan. Ya, kemudian tidak, tapi kami kemudian terselamatkan. Disitulah yang namanya ayat srifa'an huminasui mislaha. Diganti oleh Allah. Tabungannya tidak tertambah, tapi kita itu selamat. Milih yang mana teman-teman? Teman-teman dapat 100 juta, tabungannya sudah ada 100 juta, maka 200 juta. Tapi teman-teman kemudian kecelakaan, kemudian biaya pengobatan 100 juta. Milih yang mana? Tentunya kita milih yang sehat, yang selamat, meskipun tidak tertambah uang kita. Daripada kemudian kita memang tertambahkan nominal kita, tapi kemudian kita kecelakaan. Dan biaya itu kemudian diambil dari pemberian Allah. Akhirnya tetap nol, tapi kita sakit. Nggak enak teman-teman. Ya Mas Ilham ya? Iya. Kalau kondisi kayak gitu nggak enak Mas ya? Nggak enak Ustaz. Meskipun sakit itu menambah pundi-pundi rupiah itu juga nggak enak ternyata Mas. Nggak enak Ustaz. Nggak bisa Iya. menikmati. Iya. Teman saya itu pernah kecelakaan Mas di depan RSI Wonokromo, kecelakaan, kemudian harus operasi. Ternyata ada orang baik yang membiayai teman saya itu. Bahkan teman saya ini guru. Bahkan banyak siswa-siswanya kemudian datang. Nah, singkat cerita kemudian dia ceritanya gini. Walah her katanya dia. Ini teman saya di pondok. Saya kok keluar dari rumah sakit nggak keluar sama sekali biaya. Plus kok ya bisa bangun lantai atas. Oh. dari hadiah-hadiah mereka yang kemudian menjenguk beliau itu. Berarti kan sakitnya beliau itu dapat tambahan pundi-pundi. Tapi ingat teman-teman, saya tanya ke beliau, ya udah Ustadz kalau gitu gimana kecelakaan lagi tahu Ustadz supaya dapat lagi kayak gitu. Hus, ya jangan. Lihat teman-teman, kecelakaan dapat pundi-pundi rupiah tapi disuruh ngulangi, nggak mau teman-teman. Iya benar Ustaz. Ini sama kayak ini Ustaz, teman-teman saya yang mungkin ekonominya high class tapi mereka nggak boleh makan ini, makan itu karena satu penyakit Ustaz. Jadi makannya cuman terbatas yang vegetarian aja gitu. Nggak boleh makan daging, nggak boleh macam-macam. Oh gitu ya. Kalau minumnya gimana Mas? Sama aja tapi minumnya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum manis-manis juga Ustaz. Wah, nggak boleh minum apa es teh itu Mas ya? Nggak boleh. Wah kalau saya itu sudah menderita. Makanya nggak menikmati itu. Ya. Baik, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di poin yang kedua ini saya tutup dengan sebuah analogi. Allah itu merespon itu karena Allah Maha tahu tentang kebaikan-kebaikan kita saat pemberian itu sudah teranugerahkan. Ya sebagaimana seorang ibu yang diminta oleh anaknya uang, Bu, aku minta uang 100.000.
Pasti yang dilakukan oleh ibu itu pertama kali adalah bertanya, buat apa nak 100.000? Nanti bisa jadi teman-teman seperti itulah kita. Saat kita kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, aku pingin haji ya Allah. Allah bisa jadi bertanya, kenapa kamu pingin haji? Maka di sisi inilah teman-teman harus siap menggunakan atau menyiapkan jawaban-jawabannya. Ya, kapan itu? Nanti yang terakhir akan kami sampaikan jawaban-jawaban itu. Intinya supaya kita tidak mengalami kekecewaan, teman-teman. Maka kembali lagi ke kisah ibu dengan anak tadi, maka kemudian ditanya, buat beli permen, Bu. Oh, buat beli permen. Ya, cukup saja 10.000. Akhirnya si anak tadi yang minta 100.000, di tangannya mendapatkan 10.000. Tapi ingat, harapan dia tetap terbeli, harapan dia tetap terwujudkan beli permen. Tapi permintaan dia tidak terkabulkan. Permintaannya 100.000, tapi harapannya bisa membeli permen, harapannya terwujudkan, tapi permintaannya tidak terwujudkan. Minta 100.000, dapat 10.000, tapi ujung-ujungnya memang dapat permen. Seperti itulah yang sering kita dapatkan dalam doa-doa kita, teman-teman. Kenapa? Sekali lagi, permen itu adalah kebutuhannya. Maka seperti itu juga Allah saat mengabulkan doa-doa kita dengan sebuah respon positif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, teman-teman yang insya Allah dimuliakan dan penuh lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah terkait dengan pengijabahan. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Syarat dan ketentuan doa itu berlaku, maka ikuti aturannya dan lakukan instruksinya, maka janji Allah akan ternikmati. Di situ ada kata-kata, teman-teman, falyastajibuli. Jika engkau ingin direspon sama Allah dengan cepat doa-doamu, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Laksanakan segala titahnya Allah. Tirulah segala contoh dari sunnah Rasulullah. Dan apa? Dan kemudian dikatakan wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, yakinlah diijabahi. Yakinlah nanti direspon oleh Allah. Yakinlah terhadap apapun yang kemudian Allah kabulkan, Allah berikan kepada kita nantinya. Agar saat itu kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran. Maka teman-teman, inilah penyebab doa tidak terijabahi. Bisa jadi doa kita tidak terkabulkan oleh Allah. Satu, karena kita tidak yakin dikabulkan. Maka wal yu'minu bi itu penting. Yakin, beriman terhadap apapun yang sudah Allah janjikan. Mau kapan waktunya, mau jauh kah, mau pendek kah, sekarang kah, esok kah, dan lain sebagainya, yakin saja. Wal yu'minu bi. Kalau tidak yakin, bisa jadi memang tidak terkabulkan. Yang kedua, ya jauhi hal-hal yang kita konsumsi itu bernilai haram atau terhukumi haram, makanan, minuman, dan sebagainya. Dan karena memang ada doanya. Ada orang yang kemudian melakukan safar, kemudian doanya doanya dipanjatkan, tapi kemudian ternyata dia memakan makanan, minuman yang haram, lalu bagaimana dengan doanya? Kata Allah, tidak akan terkabulkan. Yang ketiga, tergesa-gesa meminta pengabulan, seperti yang tadi kami sampaikan di depan. Yang keempat, hati kosong ataupun lengah, yang tadi tidak yakin. Kemudian yang kelima, doa berisi keburukan. Dan yang keenam, tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Salah satunya adalah adab-adabnya ditinggalkan. Ini beberapa yang saya ambil dari hadis-hadis Rasulullah terkait dengan doa itu tidak diijabahi. Dan yang terakhir, teman-teman, izinkan saya sharing salah satu di antara beberapa ini saya sharing beberapa doa yang saya sukai dan saya amalkan dalam keseharian saya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ini tentunya teman-teman sudah pernah mendengar doanya ini. Kalau Mas Ilham tahu ini doanya apa, Mas? Doanya Nabi siapa, Mas? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahu nggak, Mas? Nabi Yunus ya? Ya, benar. Nabi Yunus, teman-teman. Saya sering mengawali dengan doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat lanjutan ayatnya. Fastajabana lahu wa najjainahu minal ghammi. Maka akan kami kabulkan, perkenankan doanya, dan kami selamatkan daripada duka laranya. Dan dilanjutkan wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan itu juga berlaku bagi orang-orang yang beriman, teman-teman. Berarti tidak hanya untuk Nabi Yunus, tapi juga untuk kita.
Lalu saya juga membaca doanya Nabi Musa alaihissalam di surat yang ke-28 dan ke-24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa yang sangat dahsyat sekali teman-teman. Karena ini doa yang sifatnya kita benar-benar totalitas menyerahkan kebaikan-kebaikan kita itu kepada Allah. Kita tidak menyebutkan harapan pinta kita secara detail. Kita tidak menyebutkan secara spesifik doa-doa yang kita inginkan. Tidak, tetapi kita langsung mendefinisikan kebaikan itu semuanya dari Allah. Maka kita mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku membutuhkan setiap kebaikan yang telah Engkau turunkan kepadaku. Atau terjemahan bebasnya, ya Allah, apapun yang Engkau berikan, semuanya itu baik untuk aku. Aku terima ya Allah. Itu doa Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir, teman-teman, akhiri doa dengan doanya di surat Maryam ayat yang keempat, yaitu Nabi Zakaria. Yaitu apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Yang tadi saya sampaikan di atas, bahwasanya bagaimana caranya kita tidak kecewa, maka yakinilah segala sesuatu yang telah Allah berikan itu kebaikan, maka saat mengakhiri doa, maka tutup dengan doanya Nabi Zakaria ini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyan. Apa yang terjadi? Kepemilikan anak yang begitu lama diidam-idamkan, kemudian muncul, terkabulkan dengan lahirnya Nabi Yahya alaihi salam. Segala sesuatu yang irasional terkadang bisa akan muncul bukan karena optimalisasi doa kita, tapi karena kita tidak pernah kecewa dengan segala apa yang kita lafalkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya banyak orang yang berdoa kepada Allah tapi mereka menaruh kekecewaan kepada Allah. Maka apakah Allah tidak merasa sakit ketika dikecewakan? Tentunya Allah akan merasakan sakit. Maka teman-teman, yuk saat kita kemudian berdoa, kita akhiri dengan kata-kata surat yang ke-19 ayat ke-4, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Inilah teman-teman obrolan kita di kesempatan malam hari tentang sebuah quote dari Ibnu Athaillah Iskandari, la yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhahi bid du'ai mujiban liyaksika. Sesungguhnya keterlambatan datangnya pemberian Allah dalam pengabulannya saat engkau telah bersungguh-sungguh menyebabkan engkau berputus asa. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik. Dikarenakan Allah telah menjamin bagimu sebuah pengabulan doa dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu, bukan apa yang engkau pilih untuk dirimu. Wa fil waqtil ladzi yuridu lak fil waqtil ladzi turid. Yaitu dalam waktu yang Allah kehendaki, bukan dalam waktu yang engkau kehendaki. Ini dulu yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman. Mungkin bisa kita lebih perdalam lagi obrolan-obrolan tentang quotes yang ke-6 dari Ibnu Athaillah Iskandari ini. Saya bertanya, kalau misalnya takdir yang memang, bagaimana sih kita bisa ridho ya Ustaz ya dengan takdir yang memang kita itu nggak kebayang bahwa takdir itu akan terjadi sama kita. Ya, jangan salah paham terkait dengan sebuah kata ikhlas dengan kata ridho. Ridho. Ya, ada kemiripan Mas Ilham antara kata ikhlas dengan kata ridho. Bahkan kadang-kadang orang itu salah meletakkannya, kata ikhlas khususnya. Jadi gini, orang dapat musibah, kemudian kita nuturi nasihatinya gimana Mas? Sabar, ikhlas gitu, biasanya gitu Ustaz. Ya, sabar, sudah ikhlaskan saja, kan gitu ya. Ya, mohon maaf teman-teman, secara komposisi peletakan kata ikhlas itu sebenarnya ikhlas itu di awal sebuah ibadah. Karena salah satu fungsi ikhlas itu adalah terletak pada kata niat, di mana fungsi niat itu adalah untuk membedakan ibadah kita itu ibadah yang benar apakah ibadah yang salah. Maka kata-kata ikhlas itu lebih letaknya itu di depan. Kalau ridho itu lebih letaknya itu di belakang. Jadi kalau kalian teman-teman Albina Family mendapati sebuah musibah, ketidaknyamanan dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan kata ikhlaskan saja, tapi ridholah dengan ketentuan Allah. Nah,
Sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian memunculkan ridho? Begini gampangnya, kalau skemanya ya teman-teman. Satu, yang namanya hati itu ibaratnya apa ya? Wadah. Kemudian diisi oleh iman. Nanti coba Mas Ilham baca surat ke-49, Mas. Ayat yang ke-14. Saya sambil nyari wadah di sini mana ya. Oh, ini ada wadah. Ini aja. Surat 49 ayat 14. 14. Waqalatil A'rabiyu amanna. Orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi teman-teman di situ ada kata-kata walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Belum masuk iman ke dalam hatimu. Jadi ibaratnya gini teman-teman ya. Ini analoginya saja. Ini hati kita, iman belum masuk, atau bahasa mudahnya hati itu adalah wadah tempat iman kemudian bersemayam. Ya. Nah, dari iman ini nanti akan muncul dua cabang. Iman itu akan memunculkan kata ikhlas dan memunculkan kata tawakal paskanya. Nah, sehingga dari kata ikhlas dan tawakal, ikhlas tadi sebelum, tawakal setelah, maka kemudian akan terikat keduanya itu dengan kata ridho. Semisal gini teman-teman. Mas Ilham, ini kan tadi wadah ya Mas. Kalau wadah itu diisi air Mas, kalau kita bergerak, apa yang terjadi Mas? Tumpah, Ustaz. Tumpah. Atau air itu kemudian bergelombang ataupun bergoyang-goyang. Maka kalau kita lagi bergerak, melakukan segala sesuatu, membawa sisi keimanan kita, hati kita, maka kita harus hati-hati teman-teman. Agar iman itu tidak tumpah, iman itu tidak tergerus, iman itu kemudian tidak hilang. Maka ketika kita itu dalam keseharian itu kemudian harus sering berhati-hati dalam membawa iman kita. Maka kehatian yang pertama adalah awali segala sesuatu aktivitas itu dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, satu dulu teman-teman. Baru kemudian setelah kita melakukan itu harus dikuatkan lagi dengan tawakal kepada Allah. Soalnya kalau ini cuma berdiri sendiri, teman-teman niatnya ikhlas, tapi kalau nggak ada tawakal, nanti tetap rasan-rasan kok. Terus ikhlas, iya ikhlas, kemarin sudah ikhlas. Ya misalnya gampangnya gini lah, teman-teman kemudian melakukan kalau ikhlas itu dibiarkan sendiri, misalnya teman-teman ya dalam konteks berdoa, ya Allah aku ikhlas meminta kebaikan untuk diriku, yaitu semoga nilaiku baik misalnya gitu ya. Tapi kemudian nilainya tidak baik. Nah kemudian tawakalnya itu hilang, maka nanti kita akan rasan-rasan. Kita akan berceloteh, kita akan kemudian macam-macam lah yang tidak baik. Supaya itu tetap tidak hilang nilai-nilai ikhlasnya, maka diikat dengan tawakal. Nah, dari kedua inilah Mas Ilham nanti akan muncul namanya ridho. Jadi ridho itu muncul hasil ikatan dari niatan ikhlas dengan kemudian sisi ketawakalan kepada Allah. Ridho itu apa? Ridho itu letaknya itu di penghujung dari segala apa yang kita dapatkan. Mendapati kebahagiaan, ridho dengan takdir Allah. Maka kata-kata takdir itu lebih kata-kata ridho, bukan takdir itu dengan kata-kata ikhlas. Teman-teman cek saja lah, kata-kata takdir, qada dan qadarnya Allah, pasti dengan kata-kata ridho. Kenapa? Ya teman-teman sudah tahu lah, setiap para sahabat itu kalau disebutkan namanya itu apa Mas? Kita nambahin dengan kata-kata apa? Kalau salah satu sahabat kita sebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, pasti kata-kata radhiyallahu anhu, bukan kemudian khalasallahu anhu, Allah mengikhlaskan dan lain sebagainya. Karena hakikatnya kata ridho itu lebih tinggi dari kata ikhlas dengan kemudian tawakal. Khususnya dalam takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Ilham. Ya, Masya Allah. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Mbak Maulidah.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa kita diperbolehkan untuk berdoa di sujud terakhir sholat. Apakah boleh berdoa perihal duniawi dalam sujud tersebut, Ustadz? Teman-teman, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saran saya kalau itu sholat wajib, memang ya kaedahnya untuk sujud terakhir itu memang banyak versi-versi doa yang sudah ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya Rabbana dzalamtu nafsi dzulman katsiran, atau dalam versi lain dzulman kabiron. Itu banyak ya. Kemudian macam-macam lah doa-doanya itu. Kenapa kok banyak diletakkan di posisi sujud terakhir? Karena kita tahu sujud adalah salah satu aktivitas yang menunjukkan penghambaan diri kita yang tidak ada di agama yang lain. Satu, sujud itu adalah aktivitas yang paling mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua, sujud itu adalah bukti tentang ketaatan kita kepada Allah. Maka salah satunya ditunjukkan dengan adanya perintah sujud malaikat kepada Nabi Adam dan seterusnya. Maka letaknya memang di sujud terakhir itu banyak dosa-dosa yang tersajikan untuk bisa kita lafalkan. Nah, apakah boleh kita berdoa dengan doa yang mungkin kita tidak hafal redaksi yang dicontohkan oleh Rasulullah, akhirnya kita membuat doa sendiri? Untuk aman-amannya teman-teman, itu boleh. Maksudnya aman-amannya boleh bagaimana? Satu, kalau itu sholat sunnah. Ya. Dua, bacaannya itu kalau pakai bahasa Indonesia, maka mendingan adalah di waktu sholat sunnah. Nah, yang ketiga, usahakan kalau bisa untuk aman-amannya bukan perkara duniawi. Perkara-perkara yang sifatnya memang yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah doanya itu, meskipun kita bacanya pakai bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, teman-teman, tolong jangan sampai kemudian terucap, terlafalkan dan lain sebagainya. Kalau memang kita nggak bisa pakai bahasa yang dicontohkan di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis, kita pakai bahasa Indonesia. Maka teman-teman, saran saya adalah kalau memang seperti itu, kita nggak hafal banyak doa-doanya, tidak mengutip langsung dari doa-doa Rasulullah, para sahabat dan seterusnya, maka mendingan kita nggak usah mengucapkan. Ya, jadi ada dua kondisi. Kalau untuk sholat wajib, mendingan nggak usah teman-teman. Ya, tapi kalau untuk sholat sunnah, ya ada SK-nya tadi itu, syarat dan ketentuannya tadi. Yang satu-satunya yang saya ingin sampaikan, jangan sampai terucapkan. Kalau kita mengucapkan selain bacaan sholat, maka di situ adanya ya hilangnya keabsahan di dalam sholat kita. Sementara itu jawaban saya, Allah a'lam bishawab. Ya, ini mungkin disambungkan Ustadz. Lebih baik mana Ustadz? Berdoa dengan mengangkat tangan atau bersujud Ustadz? Ya, keduanya boleh. Mana yang afdoliyahnya, yang lebih afdol, tentunya saya tidak bisa menyebutkan salah satunya. Karena secara dalil-dalilnya pun sangat mendukung kedua kondisi tersebut. Ya, kalau ditanya, sekali lagi kalau dipaksakan saya menjawab, ya saya lebih kepada mengangkat tangan teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang sujud itu dalam satu paket sholat teman-teman. Nggak ujuk-ujuk kemudian kita berdoa langsung sujud gitu ya. Enggak teman-teman, itu paket lengkap dengan sholat. Ya, aku tak sholat, aku tak berdoa dulu ya. Oh ya wes silakan berdoa. Tiba-tiba langsung sujud gitu ya. Kamu ngapain? Berdoa. Berdoa kok sujud? Nah ini kan beda. Jadi kalau sujud tadi itu dalam satu paket dengan sholat ya, dengan takbir dan seterusnya. Maka kalau untuk kemudahan, maka cukup kita kemudian menengadahkan tangan. Ya, salah satu fadhilnya adalah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Nasai, sesungguhnya Allah itu yastahi, Allah itu malu kepada hambanya yang menengadahkan tangannya meminta kalau Allah kemudian tidak mengabulkannya. Bahasanya jelas, idza rafa'a yadahu abdi, ketika hambaku mengangkat tangan kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, maka Allah itu malu. Maka teman-teman ambil saja yang paling mudah untuk keafdoliyahannya, untuk keutamaannya berdoa, yaitu dengan mengangkat tangan. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan sujud, maka ya tentunya harus satu paket dengan sholat itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini Ustaz, dari Mbak Adenia mengenai doa Ustaz. Kalau kita fokus sama satu doa, meskipun bertahun-tahun belum dikabulkan, sehingga
sehingga melupakan doa-doa lainnya. Boleh nggak kita fokus sama satu doa aja gitu sampai doa itu dikabulkan, mungkin maksudnya seperti itu. Teman-teman, secara adabnya, kenapa semisal ya teman-teman, ini kata dosen saya, guru saya, kenapa di dalam Al-Quran itu lebih banyak doanya orang tua ke anak daripada doanya anak ke orang tua. Varian-variannya ya teman-teman ya, varian-variannya. Coba teman-teman cek saja di Al-Quran itu lebih banyak doanya orang tua ke anak. Ya doanya yang kayak ya Rabbana hablana min azwajina, Robbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a dan lain sebagainya. Tapi kenapa untuk doa anak ke orang tua itu sedikit di Al-Qur'an? Kata dosen saya menyampaikan karena itulah Allah memberikan kesempatan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan potensi orang tua. Maksudnya apa? Coba kita tanya, mana yang lebih sering berdoa dan mendoakan? Anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Mana yang lebih sering mendoakan? Pasti orang tua ke anak. Anak ke orang tua paling doanya cuma satu. Apa itu? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu pun kadang-kadang nggak dibaca. Ya. Karena fitrahnya orang tua ini kemudian suka mendoakan anaknya, maka sama Allah disajikan itu varian-varian doa yang macem-macem. Maka teman-teman secara adabnya lebih baik teman-teman itu kemudian mencoba semua doa-doa yang sudah disajikan. Usahakan semuanya teman-teman, meskipun ya teman-teman sulit mungkin ya. Tapi usahakan ada ditambah opsi-opsi doa yang kita bacakan. Kenapa? Ada alasan yang kedua. Yang tadi kan untuk memanfaatkan potensi kita. Ya, kita kan berdoa nggak hanya mungkin Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, apapun yang kau berikan, aku membutuhkan. Kan kita juga punya harapan cita-cita. Oh, kita ingin punya mobil untuk dakwah. Oh, kita ingin supaya teman kita ini kemudian mendapatkan hidayah. Oh, kita ingin komunitas ini memberikan kemanfaatan dalam dakwah. Kan banyak pilihan kita. Yang itu sebenarnya menjadi fitrah kita. Maka silakan kita ambil doa-doa yang sudah Allah berikan, contohnya baik dalam Al-Quran ataukah dalam hadis Rasulullah SAW. Alasan yang kedua, kata dosen saya, kenapa kok banyak varian-varian doa, adalah untuk menunjukkan kenikmatan kita berdoa. Soalnya kalau doa itu saja teman-teman, nanti akan kehilangan makna. Coba kalau teman-teman cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu saja dibolak-balik, yang lainnya nggak dihafalkan. Hilang kesannya teman-teman. Saya ulangi lagi, hilang kesannya nantinya. Maka teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Albina Family. Saat teman-teman berdoa, silahkan di-list lagi doanya, ditambah lagi yang menurut teman-teman itu mudah dihafalkan, maknanya kemudian dalam dan sebagainya. Agar ya anggap saja 1 bulan sekali itu ada doa yang kita tambahkan dari listing doa-doa kita, teman-teman. Karena memang itu yang sudah diberikan oleh Allah kemudahan untuk kita. Allahu a'lam bishawab. Jadi semakin banyak meminta itu Allah semakin senang ya Ustadz ya? Ya, tentunya Mas. Makanya bahasanya hadis Rasul itu, kalau orang sering dimintai itu akan marah, tapi kalau Allah nggak sering dimintai, Allah marah. Oh gitu ya. Baik Ustadz. Ya ini Ustadz, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Dari Mas Alif, terkait dikabulkannya doa, duluan mana antara pengabulan doa Allah dan kita berdoa jika dikaitkan dengan sifat Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui? Ya, kalau saya jawab, teman-teman, duluan Allah memberikan kebutuhan kita sebelum kita berdoa. Kenapa saya katakan duluan Allah mengabulkan duluan Allah mengabulkan kebutuhan kita? Kebutuhan ya bahasa saya teman-teman. Yang namanya kita kan pasti menginginkan kebutuhan kita ya. Tetapi Allah itu mengabulkan kebutuhan kita sebelum kita meminta. Itu dulu. Baru yang kedua, Allah mengabulkan kebutuhan kita setelah kita minta. Gampangnya gitu. Loh kenapa? Allah kok lebih mendahului dari permintaan kita, Allahumma alimu ma fi sudur tadi, untuk menunjukkan kekuasaan Allah itu luar biasa. Tanpa diminta, Allah kabulkan. Yang kedua, Allah Maha Rahman Rahimnya. Kasih sayangnya Allah begitu dalam. Tanpa Allah kemudian diminta, Allah kemudian memberikan kepada kita. Contoh sederhana adalah oksigen yang saat ini rame. Ayo kita akui saja teman-teman. Kita waktu bangun tidur, apakah kita pernah meminta oksigen? Tentunya tidak.
tapi itu kebutuhan kita dan Allah berikan kita free. Ya, kita tidak meminta, itu kebutuhan kita, Allah berikan. Atau yang kedua misalnya, dan itu banyak sekali lah kebutuhan-kebutuhan kita. Kita tidak pernah cuma apa ya, bahkan batin bayang-bayang gitu ya, nggak sampai Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah dalam adab-adab berdoa, tiba-tiba cuma kita batin, kayaknya enak nih sore-sore gini nanti ngopi. Nah kok tiba-tiba ada teman kita ngantarkan kopi. Nah itu belum berdoa teman-teman, baru batin itu kemudian sama Allah dikabulkan. Itu kayaknya Mas Ilham sering mengalami itu ya Mas Ilham ya. Oh, iya. Ya, jadi bagi saya Allah lebih cepat mengabulkan segala sesuatu yang belum kita minta karena untuk menunjukkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang dengan segala kekuasaan Allah kepada hambanya. Allahu a'lam bishawab. Saya singkat saja karena sudah waktunya mau selesai. Ya, ini ada 2 pertanyaan mungkin hampir sama ini Ustaz, tentang bagaimana sih ada berdoa atau amalan yang bisa membuat doa kita diijabah Ustaz? Ya, pakai bahasa yang tadi teman-teman dibalik saja, yaitu kalau tadi itu posisinya kita lalai, doanya kita tidak yakin, kemudian kita tergesa-gesa, kemudian kita mengkonsumsi hal-hal yang haram, maka ya kita balik, maka ya kalau ingin diijabahi oleh Allah, yakinlah, yakinilah, kemudian konsumsi barang-barang yang halal, kemudian jangan tergesa-gesa meminta pengijabahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya teman-teman. Agar kemudian doa kita itu diijabahi. Saya rasa seperti itu Mas Ilham. Allahu a'lam bishawab. Yang ke-7. Mungkin terakhir Ustadz bisa tutup dengan doa sebelum mengakhiri kajian pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman Albina Family yang berkenan untuk berbagi waktu ya untuk bisa ngobrol bareng di kesempatan program Kalam bersama teman-teman Albina Project di kesempatan malam hari ini. Saya berharap minta kepada Allah semoga Allah karuniai teman-teman semuanya, satu, sehat wal afiat, yang kedua diberikan penjagaan dengan sebaik-baik penjagaan oleh Allah, dan tentunya penuh dengan lapis-lapis keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratal ladzi fiha ma'aduna. Allahumma ya Allah, ij'al hayatan lana ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ya Allah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabil hurmati dakwahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru ya Allah da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amartana bid du'a wa wa'attana bil istijabah fastajib du'ana walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang insya Allah penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan hidup. Semoga Allah perkenankan kita dapat bersemuka kembali bulan depan dalam program Kalam untuk quotes yang ke-7 dari Ibnu Athaillah Askandari. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan khilafnya. Saya Heru Kusumahdi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.